Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menghadiri acara workshop penyusunan dokumen rencana perlindungan dan konservasi OA Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hari ini dan juga 2 hari ke depan ya, harapannya bisa ikut full supaya masukannya bisa lebih komprehensif untuk dokumen ini. Acara hari ini pertama akan ada sambutan dari Ketua Perhapi yaitu Mas Didik Prasetyo, dan kemudian akan dilanjutkan dengan presentasi capaian working group OA. Jadi sebelum ada acara ini, ada tim kerja OA Indonesia yang sudah berdiskusi untuk menyusun outline atau garis besar dokumen yang akan kita diskusikan secara lebih detail dalam 3 hari ini. Kemudian setelah presentasi kita akan dibagi menjadi 4 breakout room, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga ex-situ untuk membahas isu di setiap region dan ex-situ secara lebih detail. Baiklah, kita akan mulai langsung. Saya persilakan kepada Mas Didik untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Marsha. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Cico gitu, karena mereka sudah dari pagi tadi, jam pagi banget ya gitu. Mohon maaf saya agak terlambat karena hujannya minta ampun. Alhamdulillah hujan gitu, jadi sangat deras, tapi dampaknya gitu semuanya harus pelan-pelan gitu. Mas Agung bisa minta tolong share screen. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi juga untuk Bapak dan Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Saya senang gitu dengan kehadiran teman-teman semuanya. Sebenarnya tidak sangat familiar dengan Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini, kita berharap bahwa ini adalah anak-anak muda gitu, walaupun kita tidak muda ya. Jadi berjiwa muda gitu. Mudah-mudahan diskusi hari ini ke arah sana gitu. Jadi tidak formal, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi ada capaian yang sangat baik untuk konservasi OA di Indonesia. Tema pertemuan workshop hari ini dan berikutnya adalah mengenai peta konservasi OA Indonesia. Sebenarnya terima kasih kepada semua teman-teman yang telah bekerja, saya bilang ya bukan bekerja tapi ngobrol dari 24 jam, 7 hari, kapanpun, kadang-kadang jam 2 pagi ada yang menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih semuanya. Kita sudah mulai kegiatan ini sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu gitu. Mudah-mudahan hasilnya nanti kita bisa diskusikan bersama dengan Bapak dan Ibu semua dan teman-teman semuanya. Ada capaian yang menarik nantinya. Next, Mas Agung. Ini menarik gitu karena kita diskusi hasil capaian sementara dari teman-teman tim inti ini adalah ada 9 gitu, ada 9 informasi penting gitu yang kita akan capai dalam menyusun peta konservasi OA Indonesia. Ini juga berlatar belakang dari 9 jenis OA Indonesia yang ada di Sumatera, kemudian ada di Kalimantan, dan 1 ada di Pulau Jawa. Ini menarik karena apakah betul memang ada 9 atau memang kita harus melihat kembali, atau memang sebenarnya cukup dengan OA Indonesia saja. Next, Mas Agung. Kemudian dari 9 jenis tersebut ada batasan-batasan alami bahwa semuanya tersebar, yang tadi saya sampaikan, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan ada di Jawa. Dan ini menimbulkan endemisitas yang tinggi, artinya kita sangat bangga dengan endemisitas tersebut, tapi juga kita harus menaruh perhatian yang lebih besar karena semakin khusus atau semakin endemik spesies tersebut berarti semakin tinggi
tantangan ke depannya. Next. Ini yang disampaikan tadi bahwa untuk mewujudkan cita-cita dari 9 perlindungan konservasi hewan Indonesia, 9 jenis tersebut di 3 region yang besar, kita menyusun 9 peta tematik konservasi owa Indonesia. Next, Mas Agus. Ini yang menjadi harapannya menjadi dokumen yang membantu, tidak hanya membantu tapi juga bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia, kemudian digunakan oleh para praktisi yang ada di lapangan, kemudian digunakan oleh siapapun yang akan bekerja di konservasi hewan Indonesia. Jadi ini adalah bentuk-bentuk capaian yang nanti kita akan diskusikan selama 3 hari ini. Harapannya adalah ini sebuah dokumen yang tidak menjadi atau tanda kutip memberi perintah kepada siapapun untuk melaksanakan A, B, dan C, dan seterusnya. Tapi ini menjadi sebuah pegangan bagaimana melaksanakan kegiatan perlindungan hewan Indonesia itu dapat dijalankan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kemudian kita diberi kesempatan untuk kita diskusi lebih banyak selama 3 hari ini, dan mudah-mudahan 9 capaian peta tematik tersebut dapat kita wujudkan untuk sebuah satu dokumen peta konservasi owa Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti kita bertemu lagi di kegiatan FGD selanjutnya. Saya kembalikan ke Marsha, dan untuk kesempatan ini saya buka workshop 3 hari workshop nasional penyusunan peta konservasi owa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didik untuk sambutannya. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan presentasi capaian Working Group OWA. Nama saya Arif. Pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman yang namanya ada di sini. Yang saya hormati Ibu Indra Eksploitasia, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, KSDA KLHK. Yang saya hormati juga Dr. Didik Prasetyo, Ketua Perhapi, para senior Perhapi, dan para peserta workshop penyusunan dokumen peta konservasi owa Indonesia yang hadir baik secara offline, online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif. Pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman yang namanya ada di slide ini untuk memberikan pemaparan tentang ulasan ringkas kondisi terkini dari konservasi siamang dan owa di Indonesia. Karena keterbatasan sinyal di tempat saya saat ini, maka saya menyampaikan pemaparan ini melalui rekaman. Jadi mohon maaf atas keterbatasan ini. Paparan ini sebenarnya didasarkan dari beberapa materi yang kami kumpulkan, terutama dari Simposium Primata Indonesia tahun 2019 yang lalu di Jakarta. Kemudian seri webinar OWA dan Siamang Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Waktu itu kita melakukannya untuk regional Jawa, Sumatera, dan Kalimantan secara online. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa OWA ini tersebar di paparan Sunda, dan sebaran paling timur mungkin kita bisa jumpai di Semenanjung Mangkalihat di Kalimantan Timur, sementara di Jawa, di Jawa Barat ditemukan, dan temuan paling timur itu ada di Pegunungan Dieng di Jawa Tengah. Dan saat ini terdata sebanyak 8 jenis owa dan 1 siamang. Di Kepulauan Sumatera kita punya 2 jenis owa dan 1 siamang di mainland Sumatera yang besar gitu ya, dan 1 owa Bilobates closi di Mentawai. Sementara di Jawa kita punya satu-satunya jenis owa yang sebelumnya pernah masuk dalam kategori kritis versi IUCN, dan saat ini telah memiliki kategori yang lebih baik, yaitu endangered atau macam. Namun itu sebenarnya masih perlu menjadi perhatian kita bersama supaya kategorinya selalu semakin menjadi lebih baik ke depan.
Di Pulau Kalimantan, mulanya kita kenali ada 2 jenis owa. Ada Hylobates mulleri, kemudian ada Hylobates albarbis. Catatan 2013 dan 2014 yang lalu menyebutkan bahwa 3 subjenis Hylobates mulleri menjadi spesies yang tersendiri. Jadi ada Hylobates abbotti yang sebarannya di Kalimantan Barat bagian utara, kemudian Hylobates mulleri yang sebarannya di Kalbar bagian selatan dari Sungai Mahakam hingga ke Kalimantan Timur, di bagian selatan dari Sungai Mahakam juga, serta Hylobates phoneros, ini yang sebarannya di utara Sungai Mahakam hingga Sabah. Walaupun demikian, para ahli, para praktisi juga masih banyak yang mendiskusikan perkembangan spesies jenis-jenis owa di Kalimantan. Nah, bicara tentang populasi Hylobatidae di Indonesia, jujur kami juga belum menemukan data yang dapat disepakati. Maka itu kami berharap dari pertemuan ini kita bisa menghasilkan kesepakatan yang bisa kita gunakan untuk penyusunan rencana pengelolaan atau rencana konservasi owa di Indonesia dan Yamang. Namun itu dari sumber-sumber yang kami kumpulkan, kami mencoba meringkas di tabel di layar ini. Tidak semua populasi owa itu kita dapat ketahui. Beberapa masih berupa data kepadatan populasi, beberapa juga masih berupa informasi temuan gitu ya, bahwa ini ada di satu lokasi, itu dari hasil studi-studi biodiversity atau studi spesifik ke satwa lain yang yang di laporannya itu juga mencantumkan bahwa di lokasi itu ditemukan owa, ya owa yang habitat itu. Nah, sepertinya hanya owa Jawa yang relatif update ya, yang relatif memiliki data yang cukup lengkap, karena mungkin praktisi konservasinya sepertinya lebih banyak dibandingkan owa Sumatera dan owa di Kalimantan. Nah, jika ada pertanyaan gitu, ada berapa owa dan siamang di Indonesia, mungkin dari data ini kita bisa bilang antara 89.000 hingga 102.000 individu, dan mungkin lebih gitu, karena dari 77 kantong habitat tidak semuanya kita bisa tahu populasinya di mana, gitu. Populasinya seperti apa. Berapa luas 77 kantong habitat kita masih belum tahu juga. Makanya melalui pertemuan ini kita berharap kita bisa mendalami informasi-informasi literatur yang kami kumpulkan. Gitu. Nah, sebenarnya hampir semua jenis owa itu dilindungi oleh negara. Kalau kita coba melihat ke perkembangan spesiasi yang dimulai tahun 2014 gitu dari artikelnya Ross et al. Itu kalau tidak salah pasca pertemuan Kongres Primata Asia di Vietnam tahun 2014 yang muncullah artikel itu gitu ya, bahwa banyak perkembangan spesies primata di Asia, salah satunya itu perkembangan spesiasi owa yang mulai menjadi 3 jenis. Nah, hampir semua owa yang ada di Indonesia itu dilindungi oleh negara, termasuk dalam kategori terancam punah IUCN dan lampiran 1 status. Artinya secara internasional dan nasional ya, bahwa owa ini memiliki status konservasi yang jelas. Namun yang perlu menjadi catatan bahwa spesiasi owa di Kalimantan, jadikan Hylobates phoneros dan Hylobates abbotti menjadi tidak dilindungi. Nah, jika kita mengacu ke PP nomor 7 tahun 99, semua Hylobatidae dalam satu famili itu dilindungi. Namun karena di Permen LHKP 106/2018 itu disebutkan dalam jenis, itu jenis yang spesiasi itu menjadi tidak terantisipasi. Nah, sehingga kita mungkin perlu diskusikan nanti apakah ada konsekuensi kali ini. Gitu. Itu. Kemudian kami juga ini akan menjadi pegangan yang sangat penting nanti untuk praktisi di Katapak. Gitu. Bagaimana status konservasi owa secara perlindungan itu bisa didukung oleh regulasi yang kuat. Terus Bapak Ibu sekalian, dari Simposium Primata di Jogja tahun 2019 yang lalu dan seri webinar
yang kita lakukan 2020 yang lalu, kami mencoba mendata aktivitas konservasi dari 6 kategori, yaitu konservasi ex situ, penelitian, community development, pengelolaan habitat atau hutan yang ada owa-nya, gitu. Kemudian upaya penegakan dan penyandertahuan tentunya. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa penelitian adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan. Bahkan angkanya sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain jika kita jumlahkan dalam di level nasional, gitu. Jadi mungkin grafik ini tidak lengkap gitu ya, makanya kami mohon informasi juga apakah benar kira-kira apa yang coba kami sampaikan di sini. Misalnya, apakah benar bahwa tidak ada kegiatan pemberdayaan masyarakat di habitat owa di Sumatera? Gitu ya. Mungkin sebenarnya ada, tapi yang terkumpul ke kami itu belum muncul, sehingga nanti kalau misalnya ada silahkan disampaikan. Dan apakah ada pelepas liaran owa dari pusat rehabilitasi ke alam di tempat-tempat lain yang juga nanti mungkin menjadi update, karena kemarin pada webinar dan simposium owa di Jogja kita tidak banyak mendapatkan data itu. Tapi sepertinya dari beberapa postingan di sosial media muncul kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Kemudian para pihak gitu ya, para pihak yang berkontribusi dalam konservasi owa sejauh ini, mungkin ini ada batasannya bahwa data yang kami butuhkan itu mayoritas kegiatan yang terjadi dalam 2-3 tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir gitu. Beberapa data yang muncul sebelumnya itu mungkin tidak terdata di sini karena sebenarnya sudah tercakup dalam dokumen rencana aksi konservasi owa Jawa. Nah, kami coba menarik ini dalam skala nasional untuk melihat bagaimana konservasi owa di Indonesia. Nah, dari sumber yang sama, kami mendata para pihak yang berkontribusi dalam konservasi owa. Semakin besar kotak pada gambar ini, semakin banyak aktivitas yang mereka lakukan yang terdata. Namun sekali lagi mungkin ini belum lengkap, sehingga perlu klarifikasi. Apakah ada lembaga-lembaga yang belum terdata di sini, sehingga nanti pada pertemuan ini bisa diklarifikasi dan ditambahkan informasinya, sehingga kita punya data yang cukup untuk bisa meracik peta konservasi owa Indonesia itu yang lebih akurat dan lebih efektif nanti pada saat implementasi. Nah, dari kegiatan-kegiatan konservasi yang terdata, kami mencoba membaca apa yang dibutuhkan dan bagaimana sebaran implementasinya di 3 region, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, kami mendata di 7 lingkup kegiatan. Nah, kalau kita lihat di grafik tadi itu sebenarnya ada 6. Pada saat kami diskusi melihat ini kemarin di tim, ada satu hal yang tidak muncul di kegiatan yang di data yang kami butuhkan itu perihal pendanaan. Jadi ada 2 hal yang mungkin kita perlu lakukan ke depan. Mungkin perlu kita diskusikan mana yang akan menjadi prioritas dalam workshop kali ini. Dalam 7 lingkup kegiatan tersebut, kita masih memiliki beberapa kegiatan yang mungkin dibutuhkan atau mungkin sudah dilakukan, namun belum terdata di informasi yang kami butuhkan. Nah, apakah kita melakukan apakah kita memerlukan kawasan suaka owa untuk yang unreleasable misalnya. Kemudian apakah kita punya studbook untuk owa gitu ya. Kemudian apakah kita telah memiliki mekanisme untuk pelibatan swadaya atau kontribusi in-kind dari masyarakat atau pemerintah daerah untuk konservasi owa misalnya. Terus apakah perlu ada penguatan kapasitas penegak hukum? Kemudian atau ada topik-topik penelitian tertentu yang sebenarnya dibutuhkan, namun saat ini belum ada. Gitu. Ini yang mungkin nanti kita bisa diskusikan. Nah, kemudian apakah kita sudah memiliki peta sebaran owa level nasional atau regional sehingga kita bisa integrasikan dengan rencana tata ruang wilayah? Sepertinya yang saya tahu di beberapa provinsi di Kalimantan
saat ini sedang merevisi tata ruangnya, sehingga kemudian kalau misalnya ada peta sebaran OA gitu, yang bisa kita gunakan yang dalam bentuk share file sehingga menyebutkan di mana sebaran OA gitu ya. Itu mungkin bisa digunakan sebagai salah satu rujukan bagi perencanaan tata ruang di Indonesia. Nah, apakah ini juga bisa terintegrasi dengan pengelolaan satwa dan tumbuhan terancam punah lainnya di Indonesia? Gitu. Saya yakin ada beberapa lokasi di beberapa habitat OA ini hidup dengan beberapa jenis satwa terancam punah lainnya. Contoh misalnya di Sumatera mungkin dia satu habitat dengan harimau, badak, dan gajah, seperti di Loser, gitu. Saya yakin sangat lengkap satwa di sana. Kemudian di Kalimantan dia mungkin hidup bersamaan dengan habitatnya orangutan. Ada beberapa tempat tertentu mungkin di Kalimantan Utara itu tidak ada orangutannya, namun OA menjadi satu-satunya kera yang ada di situ. Gitu. Nah ini mungkin bisa kita bisa diskusikan nanti bagaimana ini bisa dilakukan atau apakah ini perlu dilakukan. Nah, kemudian apakah kegiatan penyadartahuan yang sudah ada, yang sudah banyak dilakukan, itu berdampak bagi konservasi OA. Jadi pada saat kami membaca, meneliti dari beberapa pemaparan yang disampaikan di simposium dan webinar, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan penyadartahuan konservasi OA. Namun apakah kita sudah pernah mengevaluasi itu, bagaimana dampaknya gitu ya, dan apa titik lemah yang perlu dikuatkan atau apa pembelajaran yang perlu diekspos untuk dikembangkan. Nah, dalam konteks nasional kami melihat itu belum ada. Mungkin di regional Jawa itu mungkin pernah dilakukan, tapi kita belum tahu di beberapa region yang lain. Nah, kemudian terkait dengan pendanaan berkelanjutan, gitu, apakah ini diperlukan untuk konservasi OA? Gitu. Saya yakin, kalau saya pribadi mungkin ini perlu, gitu ya. Tapi apakah kita punya mekanisme untuk itu? Gitu. Nah, ini yang perlu kita diskusikan pada workshop kali ini. Gitu. Dan pertanyaan besarnya, gitu ya, apakah yang sudah kita lakukan ini proporsional terjadi di seluruh habitat OA? Gitu. Artinya ini penetapan site monitoring misalnya gitu, itu terdata ada di Sumatera. Apakah itu dibutuhkan di Jawa atau apakah itu dibutuhkan di Kalimantan? Nah ini kita belum tahu. Atau pengelolaan kolaboratif gitu, atau yang mungkin sekarang banyak kita kenal sebagai pengelolaan kawasan ekosistem esensial di Jawa itu sudah dimulai inisiasi pengelolaan ekosistem esensial di Petung Kriono, kemudian di Kalimantan ada di Wehia Kelai, dan di Ketapang kalau tidak salah ada habitat orangutan yang juga sebenarnya di situ ada habitat OA-nya. Gitu. Dan terus apakah benar di Sumatera tidak ada? Saya yakin mungkin ada, tapi kita juga belum ada yang melaporkan dan menyampaikan kita di mana dan bagaimana itu dilakukan. Nah, sehingga dalam 1 atau 3 hari ke depan, saya pikir kita perlu untuk menjawab ini kebutuhan ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kami sampaikan pada paparan ini harapan saya, harapan kita semua tentunya ini dapat kita verifikasi. Namun kemudian kita juga dapat menentukan apa yang perlu dilakukan konservasi OA dan siaman dalam sebuah rencana aksi atau aksi bersama dalam yang didokumentasikan, yang tujuannya dapat kita sepakati bersama. Dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, mungkin perlu kita tentukan apa yang menjadi prioritas. Mungkin banyak sekali kegiatan yang harus kita lakukan, tapi mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan kunci yang akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, setelah nanti mungkin ada dokumen peta konservasi OA Indonesia. Nah, apakah dokumen ini perlu legalitas bisa menjadi lebih kuat, dan apa opsi legalitas terbaik yang bisa kita dapat saat ini? Dan dokumen tersebut sebenarnya bisa menjadi awal, namun perjalanan panjangnya sebenarnya ada dalam tahapan implementasi. Itu yang harus kita pantau dan evaluasi bersama setiap berkala ke depannya.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini sumber-sumber yang kami gunakan untuk mengkompilasi kegiatan-kegiatan konservasi owa yang ada di Indonesia. Namun sebenarnya ada beberapa artikel yang kami gunakan untuk kompilasi data sebaran dan populasi banyak, dan lengkapnya nanti ada sebenarnya di catatan webinar Owa dan Siamang Indonesia yang kita lakukan 2020 yang lalu. Jadi mungkin banyak kurangnya, saya mohon maaf, dan nanti kita coba kembangkan dalam sesi dan diskusi secara formal, mungkin sambil diskusi secara informal juga. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief untuk presentasinya. Jika Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pertanyaan terkait presentasi yang tadi, bisa melalui chat box, karena Mas Arief sebenarnya ada di sini juga, tapi karena sedang di lokasi yang internetnya kurang baik, jadi mungkin sulit kalau melalui audio. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung melalui chat. Kemudian dimohon juga untuk mengganti username dengan format yang sudah disampaikan di chat box, yaitu region_lembaga_nama. Regionnya itu maksudnya region untuk pembagian breakout room yang akan dilakukan sesaat lagi. Jadi ada 4 kelompok. Yang pertama itu Sumatera, kemudian Kalimantan, region Jawa untuk terkait isu konservasi in situ. Kemudian untuk isu ex situ akan ada kelompoknya sendiri. Baiklah, sekarang sebentar lagi kita akan langsung masuk ke breakout room. Untuk region Sumatera akan difasilitasi oleh Mas Didik Prasetyo, kemudian untuk kelompok Jawa akan difasilitasi Mas Yonatan, region Kalimantan akan difasilitasi oleh Mas Yuyun Kurniawan, dan yang ex itu akan difasilitasi oleh Mbak Vanda. Gimana? Nanti akan sesaat lagi akan di breakout oleh admin. Terima kasih.